pengelolaan dana bos ini tidak normal. Yang mengelola dana bos hari ini di sekolah ini bukan kepala sekolah, bendahara, dan sejajarannya. Yang mengelola dana bos di sini ini oknum yayasan gitu. Nah, kemudian di akta tahun 2024, nah itu tertulis namanya sebagai ketua pengurus yayasan. Nggak usah lagi cerita kita penahanan. Ditetapkan sebagai tersangka aja. Guru-guru ini nggak pantas, Bang. Diberikan kami stempel, Pak. Stempel yayasan. Stempel bagaimana bisa LPJ itu bisa terbentuk, dibuat serapih mungkin. Nah, yang satu, si oknum intelektual dadar tadi, ini berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bos. Dan mereka tidak menikmati uang hasil dana bos. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngorbit. Ngobrol bareng Orbit. Orbit kita kali ini agak menyenggol antara pendidikan dan hukum. Pendidikannya ternyata ada sesuatu di dalam pelaksanaan pendidikan yang punya akses terhadap hukum. Tapi sebaiknya kita tanya sama dua kawan ngobrol saya hari ini. Satu dengan siapa, Pak? Pak Ahmad Afandi. Pak Ahmad Afandi sebagai Kepala Madrasah Aliyah Farhan Sarip Hidayah. Kepala Madrasah. Satu lagi, Bang? Saya Bambang Santoso selaku advokat atau PH dari Pak Ahmad Afandi dan 3 orang guru. Oh, banyak. Ya, ternyata ada 4. Ini hanya mewakilinya aja nih ya. Ya. Bang, kalau aku bertanya dengan persepsi aku nanti agak lari dia. Abang ceritakan dulu sebetulnya apa permasalahan kita ini. Permasalahan administrasi pendidikan ini, Pak. Administrasi pendidikan. Khususnya di Kementerian Agama. Di Kemenak ya, karena madrasah aliyah gitu ya. Terus masalahnya itu apa? Untuk sekarang ini, Pak, saya dan kawan-kawan para guru dipanggil di Kejaksaan Negeri Cabang Labuan Deli, Pak. Jadi kami diperiksa tentang administrasi, laporan pertanggungjawaban LPJ bos. Asalnya memang kepala sekolah berhak dan punya kewajiban untuk mengurus urusan bos itu? Secara administrasi ya, Pak, betul. Secara administrasi. Tapi kok jadi masalah? Yang menjadi masalah ini kan gini, Pak. Kami para guru yang siogianya insan pendidik, fokus pada pendidikan, mendidik anak bangsa, tapi dalam hal ini kami kan mengajar mendidik di bawah naungan yayasan, Pak. Di bawah naungan yayasan. Yang mengeluarkan SK kami itu kan dari pihak yayasan. Jadi ada sebuah dilema, di salah satunya kami ada jiwa pendidik, mengabdi untuk bangsa, mencerdaskan anak bangsa, tapi di satu sisi juga ada hal administrasi juga kami harus mematuhi apa itu kebijakan dari yayasan. Itulah kami, Pak, yang sekarang kendalanya guru-guru yang sekarang mengabdi untuk bangsa tapi di bawah naungan swasta, yayasan. Nah masalahnya kenapa kok bisa? Kan itu wajar ya, namanya yayasan punya sekolah, dia mengatur segala sesuatu aturan untuk sekolah itu wajar kan. Nah ini kenapa kok bisa berimplikasi hukum gitu? Jadi mudah-mudahan dari podcast ini, Pak, bisa mewakili guru-guru yang mengelola administrasi pendidikan, terutama kepala sekolah, bendahara, dan juga timnya ada operator, para guru yang lain tentang administrasi dana bos. Kami difasilitasi oleh pemerintah secara administrasi, dibantu Pak administrasinya, dana bos tadi, untuk membantu bagaimana bisa memajukan administrasi di sekolah, mengembangkan administrasi di sekolah. Tapi dilemanya kami di sekolah yayasan, kami punya kebijakan artinya harus patuh dan taat juga terhadap yayasan. Jadi dana bos yang kami terima itu, yang terkhusus kepada sekolah kami ini, seluruhnya dikelola oleh yayasan. Terus? Apa memang harusnya begitu?
Di sekolah kami harus, karena bukan hanya kalau saya dalam sendiri. aturan bos Tidak boleh. harus Tapi, sekolahnya yang mengelola. Harus sekolah yang mengelola. Oke, sekolah yang mengajukan permohonan, Iya, permohonan, sekolah yang menerima, sekolah yang mengelola, iya. dan tidak boleh diwakilkan atau diberikan atau diserahkan kepada orang lain. Pada kenyataannya, terkhusus sama sekolah kami, Pak. Ketika kami sudah membuat ajuan pengelola dana BOS administrasi, yang kami harapkan itu bisa dikelola, nantinya bisa membantu kami secara administrasi, kami dikawal oleh yayasan. Oke, itu kan wajar karena yayasan juga dia kan punya kami bikin sekolah ini dengan harapan begini, kan harapannya yang terbaik. Nah ini dikawal dalam hal yang baik atau yang itu baik dan benar itu Ya, kalau belum tentu, saya tapi baik dulu. di produksi ini saya harus buka cerita semua, Pak. Ya, Artinya bagaimana kezoliman, maaf. ya. Artinya ini semakin kemari akhirnya saya agak tinggi nih Mas. Nah, tenang Bang, dingin. Kenapa saya bilang kezoliman, Pak ya? Karena beginilah kami guru-guru di sekolah swasta, banyak tekanan-tekanan secara administrasi, secara patuh perintah gitu. Kenapa? Sampai dengan hari ini Pak, ini berkaitan juga dengan yang mungkin kami harapkan ini bisa didengar oleh petinggi-petinggi negeri ini. Bantulah kami, perhatikanlah kami guru-guru swasta di Kementerian Agama. Sampai dengan hari ini Pak, saya dari tahun 2011 sertifikasi, belum pernah ada kami fasilitas khusus ataupun pengangkatan kah ke arah P3K. Jadi sampai dengan ini rata-rata kami di Kemenak ini masih sertifikasi di bawah naungan Kemenak tapi di yayasan gitu Pak. Yang jadi sponsor yayasan. Iya, sponsor yayasan. Jadi secara tidak langsung kami bekerja ini ada keterikatan. Ada keterikatan, akhirnya ada tekanan, ada ancaman. Oh. Bisa ada gitu, risiko-risikonya yang kami terima. Fakta ini kita dapat dari Pak Kepala Sekolah. Dalam hal umum saja, mereka punya keterikatan yang bisa memberikan tekanan dan ancaman bagi mereka. Itu secara hukum bagaimana? Jadi mohon izin Bang. Ya. Jadi berkaitan kasus yang saat ini kita tangani berkaitan dengan 4 guru ini termasuk kepala sekolah. Dan udah ada 3 yang ditahan. Ada kabarnya. 3 sudah ditahan sejak 13 Januari kemarin, jadi 93 hari. Jadi kalau kaitannya dengan pengelolaan dana BOS di sekolah ini kita berpikir bahwa ini di luar normal, Pak. Di luar normal. Jadi kalau kita bicara pengelolaan dana BOS secara normal, mungkin ya harusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terutama ada juknis BOS gitu kan. Nah hari ini terjadi pengelolaan dana BOS itu yang tidak normal. Sehingga sampai ditangani ke pihak kejaksaan. Nah kan gitu. Kita setuju sebenarnya ketika ada korupsi dana BOS atau apalah namanya itu, untuk ditindak itu kita setuju. Karena ini kan berkaitan dengan orang banyak, apalagi dunia pendidikan gitu. Yang sama-sama kita mau pendidikan ini kita maju gitu. Ya konstitusional soalnya. Kan begitu kan, kita berharap ini gitu kan. Nah, hari ini pengelolaan dana BOS ini tidak normal di sekolah ini gitu. Nah, seperti yang dikatakan tadi ada ancaman, ada tekanan. Nah, ini setelah kita dalami full bucket terhadap apa yang terjadi, memang benar terjadi. Dan yang saya kumpulkan, bukti-bukti itu bukan hanya dari mereka saja gitu. Bukan hanya dari guru-guru saja gitu yang hari ini kena tersandung persoalan ini gitu. Justru banyak guru, ada beberapa guru yang sudah cerita sama kami dan dituangkan dalam sebuah tulisan itu. Dan itu mereka nyatakan gitu. Ada pengakuan tertulis ya. Benar. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa pengelolaan di sini, pengelolaan dana BOS ini tidak normal. Yang mengelola dana BOS hari ini di sekolah ini bukan kepala sekolah, bendahara dan sejajarannya. Yang mengelola dana BOS di sini ini oknum yayasan gitu. Jadi itulah kita bangun logika, bukan bangun logika, memang logisnya. Kalau dalam undang-undang yayasan, boleh nggak? Itulah saya bilang, ini nggak normal Bang.
Nah ini persoalan pengelolaan dana bos ini kan nggak normal. Kalau normal itu ada juknisnya, ada pedoman teknis, peraturannya ikuti. Nah tapi kalau ini tidak normal, makanya ada dua hal bang. Yang pertama itu soalan pencairan yang kita soroti di sini bang. Oke. Nah pencairan dana ketika kepala sekolah dan bendahara pergi ke bank untuk mencairkan dana bos, ternyata dibersamai oleh oknum yayasan ini. Oke. Setelah uang cair, langsung diminta dan diambil. Oke. Satu. Kemudian pengelolaannya. Kan gitu. Jadi dua hal ini, pengelolaannya. Apakah kepala sekolah, bendahara, dan klien kita ini, operator itu dilibatkan dalam pengelolaan. Sehingga kalaupun mereka jadi tersangka, oh mereka ngelola toh. Artinya kan masuk akal kita bang. Tapi gini, proposal siapa yang buat? Proposal itu kan alurnya dari rencana anggaran sekolah. Kan gitu. Itu alurnya panjang itu. Ya, Pak. itu siapa yang buat? Pihak sekolah. Bukan yayasan? Bukan kalau itu. Jadi kalau seharusnya kan yang ngerti penggunaan anggaran itu kan ya harusnya ya kawan-kawan di sekolah, di unit kan gitu. Jadi nggak mungkin dong yayasan bisa mengelola itu. Izin Pak ya. Boleh nggak? Boleh. Burung nih. Nggak menarik ya. Oke. Gini Pak ya. Jadi sekali lagi seharusnya yang Bapak tanyakan itu ya siogia seperti itu pengelolaan. Kepala sekolah mengelola. Tapi ini kan cerita fakta sekolah kami nih Pak. Kan gitu. Jadi cerita di sekolah kami ini ceritanya nih yayasan kami ini Pak bukan hanya kami aja unitnya gitu. Ada beberapa unit. Yang di satu lingkup yayasan kami nih Pak ada 4 unit. Seluruhnya kami kepala sekolah, kepala madrasah, bendahara, operator, guru wajib patuh dan tunduk dengan yayasan. Yayasannya sama? Sama yayasannya. 4 unit dengan yayasan yang sama? Sama. Dan Bapak mewakili satu unit yang pasti kan? Iya. Dan semua yang Bapak lakukan itu memang atas perintah yayasan? Perintah yayasan. Buat proposal? Buat proposal. Itu diperintah? Artinya memang itu harus dibuat. Harus dibuat? Nah, sekali Pak, itu harus dibuat. Kami kepala sekolah tetap berusaha seluruhnya kepala madrasah untuk bagaimana merancang sistem pendidikan yang baik di sekolah kami. Apa kebutuhan pasti kami akan rencanakan. Kami buat rencananya. Ketika itu kami ajukan. Ketika kami ajukan proses verifikasi, akhirnya pencairan. Nah, ketika pencairan inilah terus kami dikawal, digandeng sama yayasan terus. Gitu Pak. Dan seterusnya diambil alih pengelolaannya. Diambil alih pengelolaannya oleh yayasan. Iya. Tetapi dalam pertanggungjawabannya gimana? Nah, jadi dengan pertanggungjawaban seperti ini Pak. Inilah yang memang dilemanya. Tidak kami ikutin perintah yayasan, ada tekanan-tekanan kepada kami. Dan juga lebih kepada saya pribadi, ancaman. Dan itu disaksikan oleh rekan-rekan yang lain. Ini kan cerita sekolah kami nih Pak, gitu ya. Kalau kami tidak mengikuti perintah yayasan, ada tekanan. Proposal sudah diajukan, sudah diverifikasi, uang sudah cair. Ikut yayasan mengawal, mengambil uang tadi. Ketika proses pertanggungjawaban, ini kan udah cair nih uangnya gitu Pak. Kami ajukan, Bu, ini ada yang harus dibelanjakan, ini harus dipenuhin. Kemarin kan uangnya ada sama Ibu, gimana? Ya, nantilah Pak, dengan alasan-alasan tertentu. Berarti yayasan tidak mengelola sesuai dengan proposal yang Bapak bikin. Itu yang Bapak alami kan? Terus berproses waktu, deadline lah dari, kalau kami kan harus LPJ Pak, itu dari Kementerian Agama Pak ya, deadline. Akhirnya apa di situ? Diberikan kami stempel Pak. Stempel yayasan? Stempel bagaimana bisa LPJ itu bisa terbentuk, dibuat serapih mungkin. Disediakanlah stempel. Kalau Bapak melakukan itu, wajar kalau sampai Bapak dipanggil sama pengacara negara. Karena ada hal yang tidak wajar dilakukan. Tetapi kalau Bapak tidak buat perlakuan itu, ada ancaman? Ada Pak. Ini gimana Pak?
Ya kalau ini udah mau gesekannya kan udah ke hukum nih Bang. Iya. Jadi kan gini Bang, awalnya kawan-kawan ini, klien kita ini dituduh membuat LPG fiktif. Oke, ya. Persangkaannya wajar LPG sih fiktif. karena dari cerita ini dapat aku gambaran begitu. Ya Bang. kan begitu. Kenapa mereka bawa LPG fiktif kan begitu? Karena perintah. Oke. Karena ancaman dengan tekanan dan paksaan. Oke. Nah, dalam hukum itu, hukum pidana itu, seseorang itu tidak bisa dihukum karena melakukan tindakan karena adanya perintah. Karena di bawah kuasa relasi ya. Ya. Oke. Nah, kemudian karena tekanan dan paksaan. Nah, kalau paksaan yang kita dengar dari kawan-kawan ini, ada paksaan yang begitu kuat. Oke. Sampai ancaman pemecatan, sampai sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa ini keluar dari mulut si oknum yayasan ini? Karena dia ini sekaligus sebagai pengawas madrasah atau pengawas sekolah di Kecamatan Sunggal. Oh, berarti dia PNS? Iya. Di bawah Kemenak? Iya, sehingga dia memiliki pengaruh di sekolah-sekolah se-Kecamatan Sunggal. Satu. Jadi, nah ini ancaman ini terbukti ternyata. Tidak pepesan kosong ini gitu. Sudah ada yang mengalaminya. Jadi satu tersangka itu atas nama Handriatul Akbar itu setelah kasus ini muncul dan dia itu diberhentikan, maka dia ngelamar ke sekolah lain. Dan diterima saat itu. Setelah diterima, kita nggak tahu informasi dari mana didapat oleh oknum M ini. 1 minggu kira-kira atau 2 minggu dia mengajar, itu dikeluarkan dari sekolah tersebut. Terkait dengan itu. Nah, itu terkonfirmasi ketika si klien kita ini mendapatkan informasi dari wakil kepala sekolah bahwa ada intervensi dari pengawas ini, makanya dia dikeluarkan. Gitu. Nah, artinya ancaman-ancaman ini terbukti. Yang kedua, ada ancaman yang seperti ini, Bang. Kalau nggak selesai ini LPG, kau nggak gajian. Dan seluruh guru nggak gajian. Atau terlambat gajian. Rupanya besar sekali gaji kalian. Enggak, aku bukan jengkali ya Bang ya. Enggak, maksudnya gini Bang. Nah ini kan dibenturkan ini. Si penanggung jawab pembuat LPG, klien kita ini kan dibenturkan dengan guru-guru yang lain. Jadi ketika guru tidak gajian atau terlambat gajian, maka yang disalahkan siapa? Ya si guru ini gitu. Si klien kita ini gitu. Ini kan tekanan-tekanan sosial di antara mereka. Ini guru ini cara berpikirnya kan beda Bang. Jadi kepala sekolah yang mengusulkan program menerima duit di fit accompli dengan rekan-rekan gurunya. Iya, jadi memang itulah saya bilang di awal. Ini pengelolaan dana bos ini tidak normal karena ada intervensi relasi kuasa tadi ini. Bukan mau mereka ini. Pengelolaan dana bos yang tak normal ini bukan mau mereka. Justru mereka ini sudah beberapa kali mengingatkan oknum yayasan ini kelola dana bos secara benar. Betul Bang. Ada karena kadang-kadang jadi aku malu hati sendiri. Ini sekolah pendidikan dengan basis agama, ya kan? Ketika kalian tahu ada kemudaratan yang dilakukan di sana, ada kalian lawan. Jadi kembali lagi sedikit mundur cerita nih Pak ya. Tadi karena tadi Bapak singgung gaji. Nah, karena itu dia. Iya, ini nggak apa-apa nih. Jadi mudah-mudahan ini menjadi masukan juga lah yang melihat. Enggak, sampai kalian berani mempertaruhkan gaji, itu makanya aku tanya. Jadi Pak, gaji saya pertama kali di sekolah itu ya, jadi kepala sekolah itu Pak, 600.000 Pak. Gaji kepala sekolah? Gaji kepala sekolah 600.000. Take home pay-nya? Itu akhir keseluruhannya itu ditambah paling jam ngajar lah Pak, kalau bidang studi. Paling kalau saya terima waktu awal-awal itu 700, 800. Itu tahun pertama. Tahun berikutnya itu tahun 2021 ya, ke 2022. 2023 itu naik, nggak salah itu 800.000 seingat saya. 8.000 gaji saya kepala sekolah, ditambah jam ngajar lah, berapa jumlah jam saya bertambah ngajar jamnya gitu kan. Tahun 2024 itu 1 juta gaji saya. Itu untuk tunjangan kepala sekolah. Kalaupun itulah yang kalian pertahankan untuk memenuhi permintaan. Nah, ini sakit bagi aku. Ini jadi sulit aku bicara jadi.
ini kan hal yang tidak sepadan sebetulnya. Ada hal-hal yang harus saya cerita di sini. Ada satu ketika momen kami di tahun ajaran baru itu ada memang target harus bawa siswa nih Pak. Oke. Satu guru harus bawa siswa 10. Oke. Awalnya di rapat cerita gitu nih, wajib. Oke. Kalau nggak bawa dipotong 2.000 kata gitu. Sambil yayasan ngomongnya ketawa nih Pak waktu itu. Jadi kami anggap apa bener sih, apa tega mungkin yayasan kayak gitu kan. Karena kalau satu guru dapat siswa 10, artinya secara pemetaan kami mungkin akan sulit kalau diratakan semua guru sama. Kenapa? Guru tadi kan Pak, basis rumahnya kan ada jauh-jauh nih dari sekolah. Mungkin kalau dari rumah sekitar sekolah ini bisa nih dapat nih 10 siswa karena dekat-dekat situ, rumah jauh kan. Ya bukannya tidak mungkin, cuman kayak agak berat lah gitu kan. Tetapi dalam pola pikir kami mungkin yayasan nggak sebegitunya lah ya kan. Masa nggak dapat 10 dipotong sih gitu. Proses cari siswa nih guru Pak. Ternyata ketika tahun ajaran baru rekap masuk. Guru Sipolan bawa siswa sekian, guru Sipolan dapat siswa sekian, Sipolan sekian. Tanggal terima gaji Pak, kami selalu tanggal 13 terima gajinya, bukan tanggal 1 Pak ya, tanggal 13. Dapat rekapan, guru terpotong 2.000, seluruhnya Pak hampir rata. 2.000 atau 200.000 Pak. 200.000. Sementara ada guru yang 1 bulan terima gaji itu paling dia dapat les ngajar 350.000, dipotong 2.000, tinggal 150.000 diterimanya Pak. Itu fakta. Ya, itu kita nggak bisa cerita bohong Bang ya, karena itu fakta terjadi di hampir di seluruh negeri kita. Kalau guru swasta atau guru honor, pengalaman hidupnya relatif seperti itu. Tetapi ini yang jadi masalah, gaji yang sebegitu, kenapa bertahan gitu? Dipertahankan demi menjalankan perintah. Jadi gini Pak, ini kan guru ini penuh dengan harapan, janji nih Pak. Pemerintah menjanjikan, yayasan menjanjikan, itulah yang kami alami. Pemerintah menjanjikan kesejahteraan guru. Ya. Ada guru Pak yang hari ini bertahan, hanya menahankan demi bertahan Satmingkal Indo, demi bisa terbit NUPTK, demi bisa sertifikasi. Ya. Mau keluar sayang, mau keluar pindah Satmingkal susah. Lain lagi perjuangan yang harus dilakukan gitu kan. Dari awal. Jadi tetap di situ yayasan gitu. Macam kami gitu, saya gitu kan. Kerjaan sampingan saya ya, alhamdulillah hari ini ya mungkin ya dengan jalan Allah juga ya ada juga kerja samping yang lain Pak. Ini kan kita fokus ke guru, tapi saya pribadi hari ini bertahan memang. Pertama rasa cinta saya kepada dunia pendidikan. Dari tahun 2004 saya tamat SMA sudah mulai ke dunia pendidikan Pak. Ya sampai dengan hari ini. Dasar cinta pendidikan. Yang kedua memang susah Pak kami untuk pindah Satmingkal. Karena apa? Cakupan wilayah itu kecil. Untuk izin operasional sekolah di sekecamatan aja itu, sekolah madrasah itu sedikit Pak. Sedikit, sangat sedikit. Bang, kalau ngelihat kayak gitulah, ini fakta udah makin terbuka ya. Ternyata beban guru di sebuah yayasan bukan hanya sebagai guru. Bahkan jadi kalau kata kasarnya calo murid lah, urusan bos yang tidak mereka jalankan, walaupun mereka usulkan, mereka pikirkan, mereka rancang, mereka usulkan. Ini kalau kita lihat dalam kepatutan hukum, bagaimana? Ya yang jelas kalau kita cerita guru nih Bang ya, ya harusnya konsentrasinya untuk pendidikan. Nah, kalaupun mereka dibebani untuk mengurus dana BOS, karena mengurus dana BOS ini bukan hal yang sederhana. Ya. Nah, maka ketika mereka dibebani untuk mengurus dana BOS, jadi konsen mereka yang untuk pendidikan ini pecah. Jadi terpecah. Itu satu hal. Yang kedua, ternyata kesejahteraan mereka itu ya mungkin bukan rahasia lah kan. Itu udah diketahui umum. Pendidikan kita ini, terutama kesejahteraan guru, itu kan sangat minim. Kan gitu. Jadi apalagi ketika terjadi kegiatan-kegiatan di sekolah, berjalan kegiatan di sekolah, ternyata ada oknum
yayasan, tempat mereka bernaung, itu memberlakukan kebijakan-kebijakan yang tidak sepatutnya secara hukum. Dia pembina di yayasan? Ya. Oke. Nah, kalau secara yayasan, yang itu ada 2 akta, Bang. Akta yang pertama itu tahun 2019, itu dia namanya sama sekali tidak ada. Nama Mr. M ini, Oknum M ini, itu tidak ada. Tapi yang ada di dalamnya, pembinanya, pengurusnya, pengawasnya, itu satu darah, Bang. Paling jauh itu kemanaan sama adiknya, adik ipar. Di yayasan kan boleh memang? Boleh. Ya. Cuma artinya kan ini kenapa? Maksudnya ini untuk menyelubungi maksud saya gitu kan. Menyelubungi gitu. Sementara yang bertindak setiap hari dalam sekolah itu Mr. M ini gitu. Dan yang mungkin namanya tidak ada di dalam... Nggak ada dalam akta. Kan gitu. Karena mungkin dia PNS gitu kan. Untuk menyelubungi ini, menutupi praktek-praktek yang ingin dia lakukan, sehingga namanya tidak terbuat. Gitu. Nah kemudian di akta tahun 2024, nah itu tertulis namanya sebagai ketua pengurus yayasan. Dalam hukum kita, dia PNS. Oke. Boleh dia mengurus yayasan? Kalau mengurus boleh. Tapi kalau dia itu pengawas sekolah di situ, ini kan jadi konflik of interest dia. Oh iya. Bagaimana dia punya sekolah, kemudian dia menjalankan fungsi pengawasan di sekolah tersebut. Ini kan konflik of interest ini. Dan itu juga yang membuat rekanan pendidik, kan pendidik ini rekanan yayasan kan, rekanan pendidik jadi takut melakukan apapun atau iya, karena dia sangat powerful di dalam dan itu. Dan apalagi udah ada bukti tadi, ketika dia keluar dari sekolah, ternyata dia tidak bisa diterima di kecamatan yang sama. Kalau dia keluar, nah itu nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Cuman kan keluar lebih sulit mungkin. Lebih sulit. Nah, peluang-peluang itu kan kadang-kadang kita di sekitar kita bergaul itu lebih banyak informasi dan seterusnya. Gitu. Itu yang membuat kawan-kawan ini terjebak dalam kesalahan prosedural dalam hukum. Ini yang membuat mereka jadi ditahan oleh kejaksaan. Ya, itu persepsi kejaksaan, Bang. Itu persepsi penyidik, kan gitu. Mereka salah, gitu kan. Ya, itu persepsi mereka, dugaan mereka. Persepsi itu yang membuat kawan-kawan jadi. Ya, makanya saya bilang itu tadi persepsi jaksa, persepsi penyidik, sehingga mereka berkeyakinan untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Tapi kalau dalam alur hukum yang normal ya, memang itu wajar persepsi pengacara negara untuk. Oh enggak, Bang. Jadi pengacara negara ini dia bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi terukur mereka harus bertindak, kan begitu. Nah apalagi ini kan berkaitan dengan nasib orang. Mereka yang ditetapkan tersangka saja, bukan mereka yang terhukum saja, tapi keluarganya. Artinya mereka harus teliti, mereka harus adil, profesional dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi menahan. Kan begitu. Jadi semangat KUHP sekarang itu sebenarnya menurut saya itu lebih berat kepada pencapaian keadilan dibandingkan kepastian hukum. Jadi penyidik itu, Bang, sampai kepada hakim, harusnya itu yang didudukkan itu keadilan, bukan hanya menafsirkan unsur-unsur pasal. Kalau hanya sekedar menafsirkan unsur pasal, Bang, anak baru tamat sarjana hukum udah bisa, Bang. Ini pidana kan? Iya. Pidana untuk menahan orang kan nggak semudah itu. Kalau dia ditahan, ada kemungkinan dia diajukan pasal yang bisa mencapai di atas 5 tahun. Ya, itu syarat penahanan. Kasus mereka ini kalau memungkinkan lah. Memungkinkan untuk dilakukan penahanan. Cuman kalau kita ini sebenarnya banyak hal kalau kita lihat kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyidikan ini, Bang. Yang itulah tadi kan, artinya kita menyoroti keadilan di sini. Jadi bukan hanya penerapan pasal, Bang. Betul. Kalau kita cerita penerapan pasal, kalau penyidik hanya minta penerapan pasal, Bang. Inilah hari ini, Bang, versi KUHP lama, Bang. Itulah di mana-mana rutan itu penuh, Bang. Dan itu yang menjadi PR negara setiap tahun triliunan rupiah. Nah, kan begitu, Bang. Kita kan udah makanya kan lihat itu. Dan kita juga udah lihat, walaupun aku belum melihat secara
gamblang KUHP yang baru sekitar 2-3 bulan kalau nggak salah ya, 2-3 bulan atau Ya, di awal tahun ini. awal tahun ini kan diberlakukan. Nah, apa pantas untuk kasus orang ini, kawan-kawan yang lain, mereka ditahan? Bang, bukan hanya penahanan nih kita ini. Tersangka aja nggak patut mereka, Bang. Nggak usah lagi cerita kita penahanan. Ditetapkan sebagai tersangka aja, guru-guru ini nggak pantas, Bang. Nggak usah sampai cerita penahanan gitu. Artinya status tersangka itu aja udah menghukum mereka. Apalagi penahanan. Nah, kalau kita perhatikan dari tadi, dari cerita Bang Kepsek, Bang Kepsek, bahwa mereka dalam tekanan, dalam paksaan, dari awal mulai perencanaan sampai ke penggunaan anggaran itu sebetulnya mereka dalam tekanan dan ancaman yang kuat. Kan sudah nampak sebetulnya, kalau seorang pengacara sebetulnya sudah nampak siapa sih mastermind. Ya, kalau kita memang sudah jelas itu, Bang. Makanya kan dari awal saya bilang bahwa pengelolaan dana bos ini nggak normal. Tapi bukan karena mereka. Tapi karena oknum yayasan yang menjadi yang maksud Abang itu mastermind tadi. Intelektual dadar, Bang. Pelaku intelektual. Nah, tapi Bang, antara pelaku intelektual dengan yang disuruhnya, ada yang harus kita garis bawahi, Bang. Itulah tidak satu niat, Bang. Iya. Itu yang harus digarisbawahi. Karena begini, Bang. Sorry, Bang. Makanya kalau dalam kasus ini sebetulnya kan udah nampak sebetulnya garis ini nggak nyambung. Ya benar. Makanya mereka ini nggak satu niat. Nah, yang satu, si oknum intelektual dadar tadi, ini berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bos. Kan gitu, Bang. Nah, sementara mereka melakukan tugas-tugas administratif layaknya sebagai kepala sekolah bendahara yang lurus, Bang. Kan gitu, Bang. Nah, mereka ini, Bang, saya di awal tadi, mereka tidak mengelola dana bos, Bang. Ini boleh tanya kita. Tadi udah diterangkan sebenarnya kan, tidak mengelola, Bang. Dan mereka tidak menikmati uang hasil dana bos atau uang hasil korupsi. Aku justru pengen balik ke situ sebetulnya. Karena Bang Kepsek tadi cerita, aku ada yang tinggal sedikit. Sesudah kalian ngambil duit dalam pengawasan orang yang memerintahkan, itu duit kemana? Masuk ke kas sekolah? Jadi tadi izin Mbak ya, kalau tentang hukum makanya ya terima kasihlah sama Pak Bambang yang selalu dampingi kami. Saya nggak tercerah hukum, Pak, artinya sebatas memang kami seluruh kepala sekolah itu kan sekali lagi ya mengajukan, ya membuat sampai dengan itu menandatangani, mempertanggungjawabkan, umumnya seperti itu kan. Tapi yang cerita kami ini kan cerita pengalaman saya dan kawan-kawan selama di BAP proses gitu kan. Kami menceritakan seluruhnya. Bagaimana regulasi, bagaimana tekanan, bagaimana proses uang, cerita uangnya nih Pak. Sepeser pun tidak ada kami seluruh guru. Bukan saya membela saya sendiri, seluruh guru kami tidak ada sepeser pun menikmati uang yang itu. Dalam yayasan kalian ya? Yayasan itu. Nah, tekanan juga kami ceritakan bagaimana tekanan kami. Depan rapat pernah nih Pak, duduk saya di sini, ada yayasan, kepada pribadi saya ditunjuk nih sama Oknum M, depan guru-guru. Ini Pak Afandi kok keluar mati katanya. Diam saya Pak. Itu sudah dituangkan di BAP, bukan saya cerita Pak. Tapi rekamannya nggak ada ya, saya. Itu tadi lah. Karena waktu itu nggak apa kita berpikir kami gitu. Pikir normal aja. Pikir normal aja lah. Ini orang bercanda atau apa gitu ya. Tapi ketika berproses, ya saya mengenal ibu itu tidak ada hubungan darah saya Pak. Jadi tidak tahu saya secara psikologis ibu itu secara pastinya dari awal gitu kan. Tapi semenjak saya ngajar itu, wah ini udah makin serius ini gitu. Nggak ada perasaannya gitu. Kenapa? Maaf ini Pak, kok saya bilang nggak ada perasaannya. Kok tega gaji guru dipotong 2.000? 2.000. Nah, kok tega anak-anak dikutip uang parkir? Anak ke sekolah Pak, saya udah bilang, anak bisa ke sekolah saja
kita nggak tahu background di keluarga gimana. Dia dapat uang jajan nggak, orang tua ada mampu nggak. Sampai sekolah kalau bawa kendaraan, bayar parkir Pak, 2.000. Di mana sekolah Indonesia nih Pak boleh bayar parkir? Ya. Seharusnya sekolah menyediakan fasilitas lagi, ada bus sekolah, mungkin bisa kayak gitu kan? Ya, itu boleh gitu. Secara detail nggak sampai ke sana gitu ya. Cuman yang aku mau tahu tadi Bang, sesudah Bang terima duit, duit itu kemana? Sama yayasan Pak. Langsung diambil yayasan? Diambil yayasan. Di dalam bank itu juga. Masuk ke rekening sekolah atau masuk ke rekening yayasan atau? Jadi prosesnya, ketika uang itu kami mau ngambil Pak, malam udah ditelepon nih, atau 1 hari sebelum, karena ibu itu pengawas. Oke. Inisial M ini pengawas. Seluruh kepala sekolah ditelepon tuh, dikabari, Pak, dana bos sudah cair. Info aja Pak, kami belum dapat, ibu itu udah dapat Pak. Ya. Pak, dana bos sudah cair, besok kita cairkan, kita ambil, kata gitu. Semua dikabarin ya, di teleponnya. Akhirnya besoknya udah berangkat bareng, pergi dari sekolah. Saya dengan bendahara, ya, dengan juga ada bendahara dari unit MI, satu mobil, pergi ke Bank Mandiri pagi. Mandiri saya Agul. Pergi ke teller, ambil uang, ibu itu udah duduk nunggu. Masih di dalam bank, kami udah pegang uang masih gini aja, ibu itu udah senyum. Mana uangnya? Ambil, masuk ke tas. Itu taksiran selalu kami berangkat pagi tuh Pak. Jadi durasi sampai sekitar jam 10, kayak gitu ya. Selesai dari pagi sampai jam 10, keluar dari Bank Mandiri, langsung estafet ke Bank BRI. Ada kepala sekolah unit lain juga, sudah dikabari suruh nunggu di situ. Oke. Kejadiannya sama. Jadi uang yang dari BRI itu diambil, digabungkan dari uang yang kami dari Bank Mandiri, dimasukkan ke satu rekening. Ini sudah kami utarakan oleh kejaksaan. Itu rekening yayasan? Pribadi. Oh. Dah sampai situ aja. Urusannya nanti lanjut. Terus kan kita udah lihat nih Bang ya, bagaimana proses para guru dan kepala sekolah dalam alur BOS ini. Dan mereka hanya ternyata jalur bypass. Hanya sebagai legalitas untuk bisa uang keluar. Administratif lah. Administratif. Bahwa uang itu hanya bisa keluar kepada mereka. Dan selanjutnya mereka nggak tahu ini. Dalam aturan BOS secara hukum yang advokat pahami, boleh? Tidak boleh lah Bang. Iya, maka itu tadi dari awal saya bilang, ini pengelolaan dana BOS yang tidak normal. Kalau dalam pemeriksaan dengan pengacara negara, kalian sama-sama pengacara nih kan. Dalam proses yang mereka lakukan dengan pengacara negara, logikanya juga akan sama kan? Iya, benar. Tetapi kenapa mereka tetap dijadikan tersangka dan yang ditahan? Ya itulah tadi Bang, kita melihat ini proses hukumnya itu nggak adil di sama guru-guru ini Bang. Ya, terus kenapa orang yayasannya nggak ikut ditahan? Nah itulah tadi yang tidak adil ini gitu kan. Nah itulah yang tidak adil yang kita soroti hari ini gitu. Nah kita bukan persoalan mau misalnya kami diperiksa atau kami ditetapkan sebagai tersangka, kenapa cuman kami oknum yayasan ini tidak, bukan itu. Tapi dalam klaster pemeriksaannya kan sama ini kan? Sama. Kasusnya sama. Cuman yang kita mau ini, maka dari awal itu kita bilang jaksa ini salah sasaran dalam menetapkan tersangka. Yang harus ditetapkan tersangka itu adalah oknum M, bukan guru-guru ini. Itu dari awal kita bilang. Ini nggak mirip dengan kasusnya kemarin itu kan? Siapa Bang? Amsal. Justru lebih parah ini Bang. Oke. Kenapa? Orang ini nggak ada nerima Bang. Tapi ini, guru ini lebih jauh Bang, lebih jauh jasanya terhadap negara dunia ini pun. Kita nggak tahu huruf A, B, C, D tanpa guru Bang. Ya, itu nah makanya kan gini maksudku gitu. Kita ingin katakan bahwa perhatikanlah. Kita kemana-mana ini Bang untuk memperjuangkan nasib para guru ini. Termasuk ke Komisi 3. Nah kalau kita bicara proses yang seperti yang kami lakukan semalam itu ke kejaksaan tinggi Sumatera Utara untuk menyuarakan. Nah ini salah satu perjuangan kita. Kenapa? Karena saluran keadilan kita ini mampet. Makanya kita turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan ini. Ke kejaksaan tinggi kita mohon keadilan. Kemudian kita adukan ke asisten pengawasan ke Jatisumur. Sampai hari ini Bang, maunya adalah surat ya. Nah, pengaduan klien ini nggak layak diterima.
Sampai hari ini nggak ada, Bang. Buatlah secara tertulis. Kita resmi kok. Kami ini sekarang penegak hukum, Bang. Ya, betul. Kalian sama, posisi sama sebetulnya. Ya kan? Tapi yang membuat aku bingung, ya kan? Kenapa mereka sampai diketahui kejaksaan ada hal tertentu di yayasan mereka? Ya, kalau proses tadi udah di awal dijelaskan, Bang. Bagaimana nih awal ini kasus ini terungkap. Kalau ini nggak ada entah berantah, mungkin kejaksaan juga nggak akan tahu. Ya itulah dari awal bagaimana proses ini mencuat, kan ini sudah dijelaskan dari awal. Tapi yang perlu kita soroti ini kan proses hukumnya, Bang. Iya. Kan gitu. Nah, proses hukum ini, kalau mereka ini, Bang, mohon maaf, kalau guru-guru ini bekerja sama yayasan mengkorupsi, mungkin pembelaan kita tidak sampai turun ke jalan, Bang. Iya. Kalau itu masuk akalku. Kan begitu, Bang? Ya. Untuk apa, Bang? Capek-capek kita turun ke jalan, panas-panasan, membela guru ini, Bang. Kalau mereka, guru yang nakal, Bang. Terus aku penasaran. Ini karena guru baik, Bang. Ya, penasaran juga aku. Kita mau turun ke jalan dalam dalam aku beracara, Bang. Nggak pernah aku turun ke jalan, Bang. Baru guru-guru ini lah turun ke jalan menyampaikan. Ya karena tahu siapa guru itu kan. Ya itulah tadi, Bang. Artinya kita melihat dari awal ketika orang yang datang sama kita melihat konstruksi kasus ini bukan penuh ketidakadilan, 100%, Bang. Ketidakadilan itu tampak kita lihat. Nah, yang menarik aku lagi satu ya. Berapa banyak sih duit itu sehingga si oknum yayasan ini berani dan mau melakukan itu? Nah, jadi gini, Bang. Gini kan, Bang. Ini juga aku tertarik juga dengan apa tadi kan? Pertanyaan Abang tadi. Jadi gini, Bang. Ini, Bang. Ini kan empat sekolah, Bang. Ya. Ini janggal juga sebenarnya. Kenapa si madrasah aliyahnya aja yang dikejar? Padahal dana yang diterima, dana bos yang diterima ini sedikit dibandingkan di Sanawiyah. Sanawiyah ini muridnya banyak, Bang. Bahkan menurut dugaan kita sampai M. Sampai jumlah muridnya. Kenapa enggak yang di madrasah Sanawiyah atau di madrasah Ibtidaiyah juga gitu? Ini kan penuh tanda tanya, Bang. Nah, sementara polanya itu sama. Oknum yayasannya itu mengambil dana bos itu sama persis, Bang. Tidak ada mereka ini mengelola, Bang. Jadi seperti sampai di bank mereka tadi di teller sudah dicairkan langsung diambil oleh oknum ini. Berapa banyak itu, Bang? Ya kalau banyaknya banyak lah, Pak. Kalau totalnya, Pak, kalau untuk aliyah dari tahun 2022, 2023, 2024 itu sekitar 400-an. 4 jutaan, nggak banyak. Tapi pola ini kan Pak gini, Pak. Tapi pola ini kan Pak gini, ini kan khusus untuk sekolah kami satu Naungan Atap itu, satu yayasan itu. Pak sampai. Itulah yang dikelola sama yayasan kalau Bapak tanya, gitu kan, izin Pak. Ya, itu prediksi kita, prediksi Abang M yang dikelola yayasan itu. Pengelolaan kami kan itu dikelola yayasan bersama satu muara gitu. Itu dikelola semua. Tapi itu kan unit beda-beda, unit bosnya kan beda-beda tuh. Nggak sama kan? Ya beda-beda lah. Madrasah Ibtidaiyah beda, Sanawiyah beda, aliyah beda. Dan yang pasti di aliyah itu 400-an. Setahun. Enggak, kalau setahun nggak sampai 400, Bang. 3 tahun yang dalam kasus ini, itu sekitar 400 sekian. 400, ini yang dipermasalahkan. Yang dipersoalkan. Kerugian negaranya itu sekitar 250-an lah gitu, 240-an gitu. Kerugian negara dipersepsikan mereka. Nah inilah yang sedang diperiksa sama. Itu udah bisa nahan orang dengan 200 juta? Bisa, Bang. Secara hukum bisa. Sebanyak itu pula orang yang ditahan? Ya, ini bukan persoalan jumlah, Bang. Perusahaan nilai. Nah, kalau persoalan nilai-nilai ini kan ya 100 juta pun, 500 juta, 50 juta pun bisa ditahan. Tapi yang menurut kita ini prosesnya, Bang. Iya, itulah menurut di gambaran yang kita dapat selama kita ngobrol tadi, kan ke mastermind larinya. Bukan Bapak ini mastermind. Bukan, maksud saya secara prosedur. Yang jadi mastermind kan bukan Bapak ini. Seharusnya jaksa bukan ke Bapak ini dong, atau bukan ke kawan-kawan Bapak ini lagi. Oh iya, kalau itu betul, Bang. Kalau itu betul. Makanya kalau kita cerita prosedur penahanan berdasarkan nilai yang Abang tanya tadi, itu bisa. Bisa, gitu.
Nah, yang Tapi kalau tepatnya itu belum kan? tapi kalau kita cerita mereka ditetapkan tersangka karena 200 juta ini kerugian negara, nah itu menurut kami tidak adil dan tidak tepat dan salah sasaran. Kan begitu, Bang. Jadi kalau ini kan kita harus bedakan sampai malah mereka ditahan. Ya. Kan ini ketidakadilan yang sangat nyata, guru lagi, Bang. Ya. Nah, itu yang kita garis bawahi. Apalagi ya satu guru itu punya anak. 2 anaknya masih balita, Bang. Masa nggak ada sih pri kemanusiaan yang dimiliki Ini oleh akibat dari penahanan ini sama akibat dari perkara ini ada dampaknya nggak ke siswa? Kalau Bapak tanya ini udah di dalam nih kan, tentang kurikulum. Ini dampak gimana Pak? Dampak ke siswa langsung? Kita dampak dalam pendidikan, Pak. Kita nggak lari ke dampak sekolah. Sekolah itu urusan lain kan. Yang jelas Pak, untuk anak-anak sekarang ya sangat kecewa. Sangat kecewa. Bagaimana proses hukum kami terhadap guru? Kenapa saya bisa katakan anak kecewa? Mereka mau bersuara. Tapi dengan proses ini kembali lagi ya. Ketika proses ini berlanjut, bergulir, ada beberapa anak yang sudah pindah sekolah. Merasa tidak nyaman, ya kecewa dengan administrasi sekolah gitu kan. Yang kedua, tidak kondusif itu pasti. Ya, tidak kondusif itu pasti. Selanjutnya, ya timbul gejolak-gejolak air yang lama. Gejolak. Ini hari ini ada di tangan saya, Pak. Ini adalah alumni-alumni yang buat pernyataan pengen uang mereka dikembalikan. Oh. Ada kutipan-kutipan di sekolah yang dianggap itu ilegal. Akhirnya ini minta kembalikan uang kami, menuntut pada yayasan. Dan itu besar juga. 8.000 Pak per siswa. Dan itu udah banyak lulusan itu. 3 tahun Pak. Oh, lumayan lah ya. Kalau kita anggap 40 orang aja atau 20 orang aja. Artinya kan ini kami berharap kepada penegak hukum, tolonglah kami guru. Bukan hanya kepada saya guru se-Indonesia yang sekarang ini masih berstatus honor, di naungan swasta, inilah yang kami alami. Tapi guru yang melakukan dalam keadaan terpaksa, dan tidak ikut terlibat dalam permainan uang ya kan? Berarti guru yang memang hanya melakukan demi sekolah. Demi sekolah. Oke. Itu kita kalau aku pribadi pun akan dukung itu. Tapi kalau yang guru terlibat ya jangan dong, Bang. Jangan, siap ya. Jadi fakta seperti ini apa yang kalian harapkan secara hukum? Ya, yang jelas Bang, kami menyoroti kasus ini tidak adil, Bang. Oke. Justru sebenarnya kita rejim KUHP lama itu harus kita tinggalkan. Oke. Rejim KUHP baru yang mengedepankan keadilan harus sama-sama kita kawal. Oke. Nah, timbul persoalan begini di jaksa. Oh, yang harus menggali keadilan itu hakim. Oke. Karena menurut pasal tersebut itu dikatakan hakim. Maka kita gali, Bang. Ternyata dalam kode etik jaksa itu mereka wajib berperilaku adil. Mereka harus proporsional, profesional mereka harus lakukan itu. Jadi artinya kami juga sebenarnya dituntut untuk adil juga itu sebagai advokat gitu kan. Konon lagi mereka yang digaji negara dan diberikan kewenangan berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Kan begitu wajib dia kan. Nah, dalam kasus ini hendaknya harusnya pun mereka berlaku adil. Nah, mereka sudah gali nih, Bang. Sudah terpaktakan sama mereka ini, Bang. Ada petanya udah ya. Sudah terpaktakan. Dari mulai mereka penyidikan sampai mereka melakukan penggeledahan di rumah oknum ini, itu dapatnya uang 40 juta gitu kan di rumah ini. Kemudian mereka melakukan penggeledahan di kantor Kemenak. Ini sebenarnya mereka sudah faktanya udah ada mereka, Bang. Tinggal mereka ngarahkan kemana nih tersangkanya. Kan begitu, Bang. Nah, harusnya ini yang mereka arahkan ini sebagai tersangka ini bukan guru, Bang. Dan guru ini seperti saya katakan di awal ini, kalau mereka sebagai guru nakal, bukan hanya mereka yang kita juga mendukung, Bang, gitu. Tapi hari ini guru yang di hadapan kita ini guru baik, Bang. Mereka tidak menikmati uang dana bos, mereka tidak mengelola, mereka tidak menerima uang hasil korupsi. Walaupun mereka menerima dari bank ya.
Itu bukan menerima, Bang. Iya. Ini maksud kita kan menguntungkan mereka. Oke, nggak masuk kantong mereka sama sekali. Iya, jadi masuk akal kah gitu kan? Kita harus menghukum mereka yang katanya kehidupannya gajinya ini yang sebegitu dan mereka tidak ada niat jahat untuk melakukan korupsi. Negara ini, Bang, menghukum mereka, Bang. Layak nggak kira-kira, Bang? Ada satu yang aku masih agak bingung. Yayasan ini adalah seorang pengawas dari Kemenak. Betul? Benar. Betul ya, Pak? Pengawas dari Kemenak. Bolehkah dia mengawasi yayasannya sendiri? Ya itu saya bilang tadi, Bang. Itu terjadi konflik kepentingan. Oke. Dalam hukum, bolehkah begitu? Tak boleh. Kalau ada konflik kepentingan nggak boleh itu. Bagaimana orang yang menjalankan, kemudian dia sendiri yang mengawasi dirinya. Terus ketika pengawas dalam yayasan dia sebagai apa? Ketua atau? Kalau dalam yayasan itu saya bilang tadi, Bang, akta itu ada 2. Akta tahun 2020. Oke. Akta sekarang yang berlaku 2024. Oke. Itulah dia sebagai ketua pengurus yayasan. Ketua pengurus. Iya. Bukan pembina, bukan segala macam. Pembinanya itu namanya almarhum suaminya. Berarti dia mengawasi yayasan yang dikelolanya. Ya kan? Dan sekolah yang dikelola yayasannya. Ini yang Bapak bilang tadi nggak sama sekali tidak etis dan tidak boleh dilakukan secara hukum. Demi hukum ya. Iya. Itu dilihat nggak kira-kira sama jaksa? Mereka tutup mata untuk itu, Bang. Belum dilihat. Mereka tutup mata pada awal, Bang. Dan sekarang gini, kawan. Ini perkembangan terakhir. Si M ini kan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Kan begitu, Bang. Udah ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu karena kita bersuara, Bang. Oke. Kita speak up terus terhadap ini. Sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dia ada tersangka, jabatan dia sebagai pengawas di Kemenak. Oh sorry, Bang, itu pengawasnya udah pensiun sekarang. Bang. Pensiun. Udah pensiun baru. Oke, udah clear Ya, lah udah dalam clear. setahun itu ya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya dia melakukan 2 fungsi kan. Iya. Jadi Orbiter, kalau bicara hukum, guru, yayasan, kayaknya di negeri ini banyak yang masih kita perlu lihat, pelajari, dan kalau perlu ditindak memang. Kalau kita lihat baru satu dari Bang Kepsek ini yang bicara di sini. Tapi kalau kita lihat di pemberitaan, kayak ini cuman ujung pulau es. Sama seperti narkoba, sama seperti ya korupsi yang lain. Yang nampak di atas sedikit, di bawahnya ini kita nggak tahu. Nah ini yang harus dibongkar. Apalagi dengan KUHP yang baru, menurut bank pengacara kita, yang paling utama di situ adalah keadilan. Menegakkan keadilan. Bukan mencari kesalahan. Kesalahan semua orang punya. Tapi kalau menegakkan keadilan, jangan sampai kayak menegakkan benang basah pula. Susah kita nanti. Jadi mari kita awasi, mari kita ikuti semua permasalahan yang ada di sekitar kita. Mari kita aktif untuk menyuarakannya. Kami sudah bicarakan, tinggal Orbiter di rumah memutuskan atau mencernanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.